Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aris Triwayu Febriansyah. Saya dari mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan, offering A, NIM 2301218066967. Oke teman-teman, pada pertemuan pertama kali ini saya akan sedikit membahas mengenai buku yang berjudul Democracy and Education. Oke, buku ini ditulis oleh John Dewey. John Dewey ini adalah merupakan seorang pakar pendidikan. Beliau juga seorang filsuf dan reformis pendidikan di Amerika. Beliau terkenal melalui kontribusinya terhadap filsafat pragmatis dan upayanya untuk menerapkan pendekatan pendidikan dan menciptakan lembaga pendidikan yang menganut cita-cita demokrasi. Beliau ini sangat terkenal di kalangan pendidik di seluruh dunia karena beliau juga dikenal dengan Bapak Demokrasi. Oke, kenapa saya tertarik dengan buku ini? Yang pertama, buku ini memberikan landasan, terutama kepada saya, juga mungkin kepada teman-teman semuanya, bahwa pendidikan itu merupakan sebuah perjalanan hidup. Ini terbukti dari apa yang ditulis oleh Dewi dalam buku ini mengenai pengalaman hidupnya, kemudian ditulis dalam buku ini. Berikutnya, yang kedua adalah pada bab awal, buku ini membahas bagaimana menurut John Dewey, pendidikan harus bersifat mendasar bagi sifat dan keberlangsungan komunitas manusia. Oke teman-teman, berikutnya dalam membahas buku ini saya membagi menjadi 3 tema. Tema yang pertama adalah pendidikan sebagai kebutuhan hidup. Dalam buku ini John Dewey menjelaskan bahwa komunikasi dan pendidikan dapat membuat kita memperbarui hidup kita. Maksudnya di sini kita akan mengupgrade kemampuan kita melalui pendidikan dan mengupgrade kehidupan kita juga melalui komunikasi. Kemudian yang kedua, komunikasi merupakan kunci untuk mempertahankan kebersamaan dalam masyarakat. Di sini maksudnya adalah dengan komunikasi kita akan sharing pengetahuan, kita akan mengkritisi sesuatu, kita akan berinteraksi sosial dengan masyarakat. Disitulah kenapa komunikasi merupakan kunci. Kemudian dalam bab ini John Dewey juga menjelaskan bahwa seharusnya pendidikan itu tidak hanya berlangsung di kelas, dan pendidikan itu tidak hanya mengenai pengetahuan. Maksudnya di sini adalah pengetahuan yang eksak ya, pengetahuan sosial atau pengetahuan alam atau pengetahuan matematis. Tapi juga pendidikan harus tentang mengenai membentuk karakter dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Oleh sebab itu John Dewey mengkritisi bahwa pendidikan harusnya tidak hanya menciptakan individu yang hanya spesialis teknis, tapi pendidikan juga harus menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab dan berempati ketika mereka berinteraksi sosial. Tema berikutnya adalah konsepsi demokrasi dalam pendidikan. Kenapa John Dewey menggabungkan konsep demokrasi dalam pendidikan dalam buku ini? Karena 2 elemen penting ini merupakan peningkatan kepentingan bersama dan interaksi sosial yang lebih bebas. Demokrasi merupakan sebuah filosofi yang menyunting kebebasan. Oleh sebab itu, pendidikan harusnya juga memiliki demokrasi yang tinggi. Contohnya dalam melalui proses konstruktivisme ya teman-teman ya. Pendidikan dalam masyarakat demokratis penting untuk memahami dan memperluas kepentingan bersama. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk individu itu sendiri, tapi pendidikan itu akan lebih bermanfaat ketika mampu diterapkan di kehidupan nyata atau di kehidupan bermasyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu ketika kita sudah memiliki pendidikan, kemudian kita juga sudah mampu berinteraksi dengan baik di dalam masyarakat. Alangkah lebih baiknya ketika kita juga memiliki moralitas yang baik. Oleh sebab itu saya memasukkan teori moral dalam pembahasan ketiga ini. Karena sebenarnya pengetahuan moral juga merupakan harus terintegrasi dengan kehidupan sosial di sekolah. Karena pendidikan, komunikasi, dan moral adalah hubungan yang erat di dalam pembelajaran. Cerdas tanpa komunikasi yang baik itu kurang. Cerdas tanpa moral yang baik itu juga kurang. Jadi
tiga hal ini harus digabungkan secara bersama-sama sehingga akan memunculkan individu yang nantinya mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari sedikit membaca buku ini adalah pendidikan, komunikasi, dan pemahaman moral berperan penting dalam membentuk individu dan masyarakat bertanggung jawab dan bermoral. Pendidikan moral harus berintegrasi dalam kehidupan sosial sekolah, dan pembelajaran di sekolah harus dijaga untuk mengembangkan kesadaran sosial. Mungkin cukup itu saja pembahasan dari saya dalam pertemuan pertama kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.